Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Win Ayun, calon guru penggerak angkatan 5. Saya bertugas di SDN 1 Tambak Asri, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Dibimbing oleh Bapak Sigit Sugiyarto sebagai fasilitator, Ibu Suratul Hasanah dan Bapak Bahrudin Prawironegoro sebagai pengajar praktik. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan beberapa konsepsi dasar pendidikan nasional. Pemikiran-pemikiran beliau menjadi acuan para pendidik untuk menyelenggarakan pendidikan yang mencerminkan merdeka belajar. Dasar-dasar pendidikan inilah yang harus dijadikan pedoman dalam pendidikan untuk memanusiakan manusia. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikanlah yang menjadi kunci utama. Pendidikan merupakan ruang bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Pendidikan sebagai tuntunan, bukan sebagai tuntutan. Pendidikan harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik layaknya seorang petani yang harus memfasilitasi tumbuh kembangnya anak. Menanamkan budi pekerti untuk memperkuat karakter anak. Pendidikan hendaknya menghamba pada anak, yaitu berpusat pada peserta didik, bukanlah kepada guru. Pendidikan hendaknya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid. Murid adalah hal yang paling bernilai, maka guru harus menerima keberagaman karakteristik murid sesuai kodratnya. Guru layaknya petani yang harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang segala kekuatan kodrat murid melalui penciptaan proses belajar yang menyenangkan. Menerapkan metode Among untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pelaksanaan pendidikan harus dilakukan bersama-sama oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Refleksi diri. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Dalam pembelajaran, saya memandang murid sebagai objek yang harus melaksanakan tugas-tugas dari guru. Guru harus aktif mengajar dan murid harus aktif memperhatikan. Metode atau strategi yang saya gunakan seringkali berpusat pada guru tanpa memperhatikan karakter murid. Saya menginginkan seluruh murid harus tertib, duduk rapi, diam tanpa bercanda agar mereka dapat memahami materi yang saya berikan. Jika ada murid yang tidak mengerjakan tugas, maka saya memberikan hukuman dengan tujuan agar murid merasa jera dan tidak mengulanginya lagi. Saya hanya mementingkan target ketuntasan materi tanpa memperhatikan proses. Pengalaman baru yang saya peroleh setelah mempelajari modul ini. Guru harus memperhatikan keberagaman karakter murid sesuai dengan kodratnya. Guru harus menuntun murid untuk menemukan kemerdekaan dalam belajar. Metode terbaik yang harus saya lakukan dalam pembelajaran adalah Among untuk menuntun potensi murid berdasarkan sosial budayanya. Saya akan memberikan kemerdekaan belajar bagi murid dengan memberikan tuntunan dan bukan tuntutan. Saya akan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan menumbuhkan pendidikan karakter murid dengan pembiasaan budaya lokal di sekolah.
Melakukan pengamatan potensi minat, bakat, dan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dalam pembelajaran, saya akan memposisikan murid sebagai pusat pembelajaran dan saya sebagai pembimbing, motivator, dan inspirator yang mengarahkan murid mengembangkan potensinya dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan cara belajar yang kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.